Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai tugas besar dari mata kuliah pemrograman lanjut dengan judul Aplikasi Pengujian Kelayakan Rumah Makan Standar BPOM. Pertama-tama, saya dan teman-teman dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Arya Fikri Alyamsyah dengan NIM 18 10 10 77. Lalu ada Liza Kirani Lubis dengan NIM 20 10 10 77. Dan saya sendiri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 20 10 10 86. Dan yang terakhir dari kelompok kami ada Michael Kevin Pratama dengan NIM 20 10 10 87. Untuk selanjutnya kami akan bahas mengenai latar belakang yang akan dibawakan oleh Liza. Silahkan. Ya, baik. Nah, latar belakang pada aplikasi pengujian kelayakan makanan di rumah makan dengan standar BPOM ini adalah rating pada rumah makan merupakan penilaian yang cukup vital untuk suatu rumah makan selain sebagai penarik untuk pelanggan, namun juga sebagai jaminan mutu untuk kualitas kebersihan hingga makanan yang ditawarkan pada sebuah rumah makan karena standar masyarakat terhadap rumah makan terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk pola konsumsinya. Dengan adanya bahasa pemrograman yang saat ini sudah kami pelajari, maka dari itu kami mencoba membuat kode program C++ dengan yang melakukan penilaian pada kualitas makanan, kebersihan tempat, dan pelayanan di rumah makan dengan tujuan mempermudah penilaian yang dilakukan oleh BPOM dan dapat membantu pelanggan dalam memilih rumah makan terbaik dan juga membantu rumah makan untuk meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya pada bagian tujuan dan manfaat akan dibawakan oleh Michael. Silahkan. Ya, di sini kami memiliki tujuan, yang dimana dalam aplikasi penguji kelayakan makanan di rumah makan dengan standar BPOM ini mempunyai tujuan tersendiri, yaitu melakukan penilaian terhadap kualitas suatu rumah makan, memberikan informasi tentang kelayakan rumah makan dan menambah daya tarik tersendiri untuk para konsumen. Nah, di sini kami memiliki dua manfaat, yaitu yang pertama, acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan rumah makan, dan yang kedua, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja rumah makan. Selanjutnya yang akan membahas tentang software ada Kak Arya, silahkan. Oke, oke di tentang software ini yang pertama akan menjelaskan tentang sarana saran yang dituju dari penggunaan aplikasi ini adalah atau penggunaan aplikasi penguji kelayakan makanan di rumah makan dengan standar BPOM ini, yaitu seluruh pengunjung dari berbagai usia baik remaja yang berkeluarga bahkan yang lanjut usia. Nah, pengguna aplikasi ini berada di berbagai rumah makan yang telah menikmati makanan yang udah disajikan oleh pihak rumah makan, dan setelah itu menilai apakah suatu rumah makan tersebut itu dapat dikatakan layak dan tidak, sehingga rumah makan itu bisa mendapat rating tersendiri dari para konsumen yang telah berkunjung dan dapat menjadi daya tarik konsumen lain kayak. Terus yang dengan melihat kayak rating yang ada dengan rating tinggi gitu, maka rumah makan itu bisa memiliki kayak suatu kualitas yang bagus, dan jika kalau ratingnya rendah itu berarti kayak rumah makannya masih memiliki kualitas yang rendah di mata konsumen. Selanjutnya, nah kelebihan dari pemrograman ini atau program ini adalah itu kayak sangat mempermudah atau sangat mudah digunakan oleh kalangan manapun yang ingin memberikan feedback untuk rumah makan, ya agar kayak meningkatkan kualitas dari rumah makan tersebut. Selain itu juga aplikasi ini juga bisa memudahkan sebuah atau berbagai admin dan pegawai rumah makan untuk melihat, untuk memperbarui, untuk menghapus data admin dan
pegawai selain itu juga dapat dengan mudah menambahkan dan menghapus list rumah makan yang telah dinilai di dalam pemrograman tersebut. Selanjutnya, oke. Untuk bagian flowchart akan dibawakan oleh Michael. Oke, di sini di dalam flowchartnya ini kami memiliki 3 inputan, yang dimana inputan itu dari inputan pertama itu adalah admin, yang kedua adalah karyawan, dan yang ketiga adalah batal. Nah, yang dimana jika kita milih admin, nah di situ kita sebagai admin bisa mengelola rumah makan dan mengelola admin dan juga pengelolaan pegawai. Lalu jika kita milih nomor 2, kita di sini pengelolaan rumah makan, pengelolaan admin dan pengelola pegawai itu hanya bisa dilakukan untuk sebagai pengawas atau hanya bisa kita pantau saja, tapi tidak bisa kita otak-atik atau kita ganti sesuka kita. Oke, kemudian ada pilihan ketiga, yaitu batal. Nah, yang dimana jika batal ini akan kembali lagi untuk memilih inputan, yang dimana inputan itu disuruh untuk memilih di antara 2, yaitu admin atau karyawan. Nah, setelah itu maka akan finish. Oke, selanjutnya akan dilakukan penjelasan terhadap coding. Untuk penjelasan coding, jadi di sini kita lumayan cukup banyak baris pemrogramannya. Ada sekitar ya hampir 1000, cuman ini lebih banyak ke ini sih, lebih banyak ke visualisasinya yang di dalam pemrograman itu kayak apa ya, animasinya, kayak bagian-bagian kayak ini ya, kayak visual yang lebih ke kayak penghias di dalam output pemrogramannya. Nah, mungkin di sini akan dijelasinnya di bagian ini aja ya, bagian intinya aja. Karena juga kalau dijelasin satu persatu atau satu kelas itu juga lumayan banyak. Nah, di dalam pertama yang kita ini punya include atau ininya ada include-nya biasanya ada Airstream doang. Nah, ini ada Airstream, ada IOMAN IP, ada tem.h, ada conio.h dan windows.h dan dos.h. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada struk. Kita mempunyai struk yang pertama ada restoran, dan di dalam restoran ini ada diisi ada berbagai dari string, ada string nama, kategori, lokasi, alamat, pokoknya yang bakal nanti diinputkan di dalam pemrograman itu. Nah, habis itu di sini langsung masuk ke kelas AKD. Nah, di sini di tulisannya juga tertulis adalah di bagian ini adalah isinya adalah untuk fungsi dan prosedur barang. Di dalam itu ada kelas yang namanya AKD. Di sini kayak alur untuk membuat program penilaiannya. Jadi di sini ada integer bersih, integer service-nya. Nah, misal di sini buat restoran, misal di sini ada nama restoran, nanti bakal nginput nama restorannya, kategorinya, misal kategorinya apa vegetable, apa chicken, apa seafood, apa coffee. Nanti kalau udah bakal diinputin, nanti juga inputin juga lokasi restoran. Nah, ini lokasi restoran inputnya dengan langsung ketik aja sih, nggak ada choice gitu, pilihan choice. Habis itu nanti keluaran dari restoran bakal kayak mau uji apa nih dari restoran itu, ada nanti keluar dari nama, kategorinya. Habis itu kalau udah kayak input data buat restoran atau keluar restorannya, nanti bakal menyimpan data restoran itu menjadi file binary. Nah, di file itu nanti bakal ada apa ya, kayak ada kesimpan sendiri filenya, jadi juga jadi kayak database gitu sih intinya. Nah, habis itu nah itu nanti kayak gini ntar hasilnya, pokoknya kalau udah diuji atau bukan diuji sih, kayak baru nginputin namanya aja, nanti ada bakal ke bagian tampilan
nama restoran apa yang udah di-input. Nanti ada tampilan tersendiri yang kayak restoran yang udah di-input, restoran apa aja gitu. Oke. Lanjut aja kali. Nah, ini bagian untuk penilaiannya. Untuk bagian penilaian di sini pakai point in data. Nah, di sini berikan nilai. Jadi kita memberikan nilai itu 1 sampai 5. Nah, dari 1 itu adalah nilai yang diberikan dari yang nggak bagus, yang kalau nilai 5 itu penilaiannya artinya bagus banget gitu. Jadi 1 itu kurang penilaian dimulai dari yang kurang bagus, kalau 5 itu penilaian yang diberikan misal ratingnya bagus gitu. Nah, habis itu nanti bakal ada outputnya. Kan nanti bakal nilai-nilainya bakal di outputin nanti jadi nilai untuk kebersihan dan nilai pelayanan. Nah, terus habis itu di sini misal di sini juga penilaiannya juga di khusus nih, kayak ada vegetable. Misal kita untuk sayurnya, untuk penilaian dari sayurnya, untuk penilaian tentang makanan sayur, tentang chicken, tentang makanan ayam, tentang misal kambing atau tentang seafood. Jadi yang tadi kayak misal restoran tipenya itu tentang kayak seafood atau chicken, itu udah ada ininya tersendiri itu untuk kayak penilaian kayak bakery atau roti. Nah, habis itu nanti ada bagian data admin. Jadi kayak ada kayak menambahkan, jadi admin tuh yang bisa menambahkan untuk orang yang mau menilai gitu kalau salah. Nah, habis itu ini untuk buat pegawai kita juga ada ini ya, ada tadi yang dijelasin di flowchart kalau nggak salah, ada pegawai, ada admin, ada apa lagi ya, ada pokoknya kayak pembeli juga kayak nggak salah buat menilai. Habis itu udah iya. Nah, ini ada from login. Nah, loginnya juga nanti ada kalau misalnya udah ditambahin sama admin buat bisa menilai makanan atau login. Jadi harus kalau sebelum login tuh harus ini dulu ditambahin admin dulu sama admin buat bisa login ke pemrograman. Oke, nah ini lanjut. Nah, nanti baru nih masuk ke masukan pilihan. Nah, misal kayak adminnya belum ditambahin atau passwordnya salah, nanti bakal outputnya adalah input Anda salah gitu. Mungkin itu penjelasan programnya. Mungkin kalau bisa dijelasin semua juga masih ini sih, takut kurang terstruktur, takut kayak kepanjangan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan atau demo dari Mbak Liza ya. Baik, saya akan melanjutkan demo programnya setelah penjelasan dari kode-kode programnya. Nah, sebentar saya share screen dulu. Udah muncul? Udah. Nah, di sini saya sedikit menambahkan dari penjelasan Mas Arya tadi. Nah, dalam pemrograman kelompok ini itu menggunakan beberapa fitur dari OOP, yaitu kayak kelas turunan atau inheritance, kemudian kelas dan objek, dan virtual function, this file, dan multiple files, dan lainnya. Nah, di sini langsung saja ini programnya, dan langsung saja kita run-kan. Nah, nih. Nah, aplikasi outputnya itu kurang lebih seperti ini. Aplikasi penguji kelayakan rumah makan standar BPOM dari kelompok 2. Nah, kita itu login mau sebagai apa? Ya, misal kita sebagai admin. Nah, sebagai admin kita harus masukin terlebih dahulu username-nya yang udah didaftarkan di awal. Nah, misal saya sudah daftarkan tadi nama saya sendiri Liza, dan password-nya. Nah,
jika username dan passwordnya itu sudah didaftarkan dan benar untuk kita waktu loginnya, maka tampilan yang keluar selanjutnya itu adalah kelola rumah makan, kelola admin, kelola pegawai, dan yang keempat itu logout. Semisalnya tidak benar username atau password yang kita masukkan, maka bisa kita coba admin. Nah, semisal kita asal-asal nih, belum ada yang didaftarkan, kita masukkan kan. Nah, tampilannya itu seperti ini. Maaf, username atau password yang Anda masukkan salah. Nah, kita masukkan yang benar. Iya. Nah, semisal kita mau kelola admin nih, mau nambahin admin misalnya, atau mau menghapus data admin. Nah, daftar admin itu saya tadi sudah isi, yaitu kelompok kami kelompok 2, ada Liza, Michael, Arya, dan Maulana. Nah, ini bisa kita hapus dan bisa kita tambahkan juga. Misal kita mau menambahkan, saya namanya Kiki, kemudian nomor identitasnya itu 5, Jakarta lah ya misalnya. Username itu untuk yang login tadi, buat aja Kiki dan passwordnya. Nah, kita lihat daftar adminnya. Nah, bertambah nih daftar adminnya Kiki dengan nomor identitas 5, kemudian alamatnya di Jakarta. Nah, kita bisa juga menghapusnya. Nah, nomor identitas yang mau kita hapus misalnya yang tadi yang baru kita buat, yaitu Kiki, nomor identitasnya 5. Nah, maka kita lihat lagi kembali ke daftar adminnya, itu tinggal 4, karena yang nomor identitas kelima tadi sudah dihapus. Nah, kemudian kita kembali. Nah, ini untuk kelola rumah makan, kita pilih satu. Misal kita mau mengelola rumah makan, ya kita masukin dulu rumah makannya. Kita tulislah nama rumah makannya, misalnya Lamongan. Kemudian kategori rumah makan yang mau kita masukkan adalah vegetable. Kemudian lokasi rumah makannya itu asal-asal aja, misal Jakarta. Nah, kemudian kita lihat listnya. Kemudian kita cari rumah makannya yang sudah kita masukkan. Ya, itu tadi kan rumah makannya Lamongan ya. Lamongan. Nah, Lamongan Chicken Purwokerto. Nah, kemudian kita cek BPOM, kita tengok dulu list makanan yang ada. Kita ulang karena udah habis waktunya. Nah, satu. Kita login balik. Sekolah. Kemudian list rumah makan. Nah, ada Lamongan, Chicken, Purwokerto, 3 Seafood, Jakarta, Lamongan. Nah, ini yang kita baru masukin tadi. Nah, semisal kita mau rating nih rumah makannya, yaitu kita pilih 6. Nah, kita nilai itu. Misal kita buat bagus, nilainya bagus, pelayanannya juga bagus. Nah, input kesegaran sayurannya itu adalah bagus. Nah, maka akreditasinya itu dari rumah makan yang tadi kita input itu A. Kemudian jika kita memilih masukan pilihan ini, atau kembali mencari rumah makannya. Nah, di sini itulah fungsi dari pemrograman kelompok ini, itu untuk menambahkan rating gitu, supaya dari konsumen, misalnya konsumen ini udah makan nih di rumah makan ini, nah kemudian dia menilai bagaimana pelayanannya apa segala macam kan. Nah, ya udah kemudian keluar hasil rating akreditasinya itu A. Nah, otomatis menjadi daya tarik nih untuk pelanggan-pelanggan yang belum mampir ke rumah makan itu, misalnya kayak, oh rating dari rumah makan ini A, kebanyakan dari rating rumah makan ini A yang dinilai oleh konsumen-konsumen yang udah datang. Nah, berarti kan otomatis itu menjadi salah satu daya tarik
konsumen yang lainnya yang belum singgah untuk mampir datang ke rumah makan itu. Rumah makan yang sudah memiliki aplikasi penguji kelayakan ini. Nah, mungkin itu kurang lebihnya untuk demo programnya. Baiklah, itulah pembahasan mengenai tugas besar dari mata kuliah pemrograman lanjut dengan judul Aplikasi Pengujian Kelayakan Rumah Makan Standar BPOM. Jika ada kekurangan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa.